Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang terus dinyatakan atas kehidupan kita sampai detik ini. Biarlah kasih, sukacita, damai sejahtera Allah, bahkan berkat Tuhan yang melimpah senantiasa memenuhi kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau.
Bapa yang Maha Kudus, saat ini kembali kami ada di hadapan Bapa. Kami merindukan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami. Taruhlah kebenaran firman-Mu itu dalam mulut hamba-Mu ini. Sebab hamba tidak dapat berbuat apa-apa di luar daripada Engkau. Dan biarlah apa yang hamba ucapkan itu merupakan kebenaran yang benar-benar berasal dari hati Bapa, dari pikiran dan perasaan Allah Bapa di sorga. Dan kebenaran-Mu itulah yang akan memberkati setiap kami yang mendengarkan. Kami mohon belas kasihan Allah Bapa di sorga mengampuni kami dari setiap ketidaktepatan hidup kami. Lalu Roh Kudus Tuhan mengurapi kami, dan kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya kita harus benar-benar menyadari keberadaan hidup kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita itu memiliki nilai hidup yang sangat tinggi. Karena nilainya itu kekal, saudaraku. Kita berada di dalam Kristus karena Tuhan ingin merebut hidup kita dari tangan kuasa kegelapan, supaya kita bisa dikembalikan kepada Allah Bapa di sorga. Dan pada akhirnya kita boleh kembali menjadi anak-anak Allah di dalam kerajaan Bapa di sorga. Tetapi persoalannya adalah ketika kita sudah direbut dari tangan kuasa kegelapan, maka kita harus memiliki komitmen hidup yang baru. Artinya kita harus bersedia menanggalkan kehidupan kita yang lama. Berada di dalam Kristus berarti kehidupan kita adalah kehidupan yang baru. Kita harus menanggalkan kehidupan kita yang lama, karena hidup kita yang lama itu hanya membawa kita menemui kebinasaan. Kenapa? Karena kehidupan kita yang lama itu selalu dipenuhi dengan hawa nafsu diri yang menyesatkan. Firman Tuhan katakan di dalam Efesus pasal 4, kalau kita membaca mulai ayat 22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menuai kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Kenapa harus ditanggalkan? Saudara perhatikan ini. Kenapa harus ditanggalkan manusia lama ini? Di dalam ayat 23 dikatakan supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Saudara perhatikan itu. Artinya kalau manusia lama kita tidak ditanggalkan, kita tidak akan bisa dibaharui di dalam roh dan pikiran kita. Kita harus mengenakan manusia yang baru. Di dalam ayat 24 dikatakan, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudaraku, kalau firman Tuhan katakan kita harus mengenakan manusia baru ketika kita berada di dalam Kristus, inilah yang firman Tuhan maksudkan ketika firman Tuhan berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Artinya kita harus bersedia untuk hidup mengenakan pikiran dan perasaan yang mulia Tuhan Yesus Kristus, dan itu sama dengan pikiran dan perasaan Allah Bapa di sorga. Jadi kalau selama kita hidup di dunia ini kita tidak bersedia hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, maka hal itu sama dengan kita juga tidak menjaga perasaan Tuhan. Karena orang yang tidak bersedia hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, ia melukai hati Allah Bapa di sorga. Dan kita harus jujur, inilah yang sering kali terjadi di dalam kehidupan kita.
Sekalipun kita tahu di dalam Kristus kita sudah ditebus, artinya kita sudah ditarik dari kehidupan yang lama, dari dalam kegelapan, supaya kita dipisahkan, dikembalikan untuk masuk ke dalam terang kehidupan. Tetapi kita masih ingin hidup mengenakan manusia yang lama. Ini yang membuat kita selalu melukai hati Tuhan. Ini artinya kita tidak pernah menjaga perasaan Tuhan, saudaraku. Padahal ketika kita berada di dalam Kristus, sebagaimana Kristus selalu hidup menjaga perasaan hati Allah Bapa di sorga, kita pun harus hidup selalu menjaga perasaan hati Allah Bapa di sorga. Saudaraku, kita ditebus di dalam Kristus. Dengan kata lain, Tuhan merebut hidup kita dari tangan kuasa kegelapan itu bukan gratis. Sekali lagi, Tuhan merebut hidup kita dari tangan kuasa kegelapan itu bukan gratis. Dibayar dengan harga yang mahal, dibayar dengan darah yang tak bernoda dan tak bercacat. Perhatikan itu. 1 Petrus 1 ayat 18 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Ayat 19 dikatakan, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Di sini kita harus menyadari bahwa penebusan kita di dalam Kristus itu harganya sangat mahal. Lalu kalau kita tidak menyadari akan hal ini, kita masih mau hidup suka-suka kita sendiri. Hal itu sama dengan kita terus hidup melukai hati Tuhan. Tetapi seringkali kalau kita bernyanyi memuji Tuhan, kita berkata, Tuhanku mau menyenangkan-Mu. Saudara perhatikan baik, kita berdusta di hadapan Tuhan. Orang yang mau hidup menyukakan, menyenangkan hati Allah Bapa di sorga akan selalu menjaga perasaannya. Selalu hidup menjaga perasaan Tuhan. Berjuang untuk tidak berbuat salah lagi, berjuang untuk tidak berbuat dosa lagi, berjuang untuk hidup dalam kesucian, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran di sepanjang hari hidup kita. Dan cara hidup yang seperti ini berlangsung terus di dalam setiap detik waktu hidup kita sampai waktu Tuhan tiba bagi kita. Saudaraku perhatikan itu. Kenapa kita harus memiliki cara hidup yang demikian? Karena setiap saat dalam menjalani hidup ini, kuasa kegelapan itu selalu akan berusaha untuk menyeret kita ke dalam jeratnya. Dan selalu yang saya katakan, ingat baik, jerat kuasa kegelapan itu adalah kesenangan hidup dunia ini. Jadi kalau kita masih menaruh hati kita untuk menikmati kesenangan-kesenangan hidup dunia ini, kita akan terjerat di dalam jerat kuasa kegelapan. Kita dikembalikan kepada kehidupan kita yang lama. Lalu pada akhirnya kehidupan yang lama ini yang penuh dengan hawa nafsu ini akan menggiring kita kepada kebinasaan. Saudaraku, mari kita sadari akan hal ini. Orang percaya yang benar-benar menyadari ketika kita sudah berada di dalam Kristus berarti kita memiliki kehidupan yang baru. Nah, kehidupan yang baru itu adalah kehidupan yang benar-benar sama seperti Kristus. Saudara, perhatikan itu. Kehidupan yang benar-benar sama seperti Kristus. Jadi kalau yang mulia Tuhan Yesus Kristus hidup di dunia ini dalam keadaan sebagai manusia, hanya hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, berarti kita juga harus hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga sampai waktu Tuhan tiba bagi kita, supaya kita bisa dipandang berkenan di hadapan Bapa di sorga, diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Satu hal yang harus kita sadari, kita tidak akan pernah bisa hidup
sama seperti Kristus telah hidup. Kalau kita tidak bersedia hidup menyangkal diri. Perhatikan itu. Kalau kita tidak bersedia hidup menyangkal diri, kita tidak akan pernah bisa hidup sama seperti Kristus telah hidup. Itulah kenapa yang mulia Tuhan Yesus Kristus berkata kepada murid-muridnya, seperti yang ditulis di dalam Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Menyangkal diri berbicara tentang kesediaan kita untuk menanggalkan cara hidup kita yang lama. Artinya kita sudah tidak mau lagi menikmati kesenangan hidup yang dunia tawarkan. Kita hanya mau hidup menikmati Tuhan saja. Dan kita selalu berkata, Tuhan cukup bagiku. Dan prinsip hidup seperti inilah yang membuat kita bisa berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudaraku, biarlah kebenaran firman Tuhan yang singkat ini menyadarkan kita dan mengubah kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Saat ini kami disadarkan oleh firman-Mu, dan kami mau mengambil keputusan yang tepat untuk kehidupan kami. Kami mau menanggalkan kehidupan kami yang lama, lalu di sepanjang sisa umur hidup kami mau hidup mengenakan pikiran dan perasaan-Mu ya Allah. Terima kasih Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah memberkati kami. Ya Bapa, saat ini kami mengangkat tangan di hadapan-Mu. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati setiap kami. Saudaraku, arahkanlah hatimu tertuju kepada Allah Bapa di sorga. Angkat tanganmu di hadapan Bapa, dan Bapa akan menurunkan tangan memberkati hidup kita semua. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.